Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan masalah hukum rob. Rob, tabur tuai. Apa? Hukum apa? Hukum tabur tuai. Oh, tabur nuai. Nggih. Kalau yang menabur itu orang tua, anak itu kena imbasnya enggak? Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Dan cara untuk memberhentikannya gimana? Ngoten nggih? Nggih. Sampun. Yang kedua, Ditulis kok Pak, ya betul lali. saya mau cerita sedikit ini. Kami sampai sekarang ini kan buka usaha. Awalnya itu ramai luar biasa, Gus. Setelah berjalan 1 tahun, usaha kami itu tiba-tiba Anjlok. turun drastis. Makin hari makin sepi. Ya, ujung-ujungnya usaha kami itu sempat diusir. Sampai sekarang itu keempat terdamparnya. Dari 1 tahun ke tahun berikutnya kami mengalami kejadian aneh-aneh, termasuk usaha sepi itu sayur tiap hari itu busuk, pertengkaran dengan suami sering terjadi, pelanggan juga ada yang kesurupan. ada paku yang dibungkus kain kafan, ada garam, ada cemiti ya, dan lain-lain. Semua peristiwa terjadi itu setelah kami mempergoi orang yang maaf ya, berzina. Ya, mesum lah. Akhirnya mereka nikah paksa karena wirang, karena malu. Ya. Semua kejadian yang kami alami itu ada kaitannya apa enggak kami tidak paham. Yang kami lakukan sekarang gimana caranya usaha kami lancar sedia kala. Tapi sampai sekarang belum menemukan jalannya. Boleh saya tanya, Bu? Boleh saya tanya? Waktu jatuhnya usaha, kolabnya usaha, apakah sejak awal jenengan itu menerima dinut tauhid apa sebelumnya? Belum. Berarti belum mengenal dinut tauhid, jenengan sudah dijatuhkan? Iya, belum. Oke. Ya. Sampun? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum salam. Pertama pertanyaannya tadi lali. Oh, tabur tuh, nggih. Ini kita kenal di Jawa itu namanya karma, nggih. Pertanyaan jenengan itu apakah ada kaitannya apa yang dilakukan orang tua itu jatuh ke anak menanggung? Kalau toh ada, bagaimana cara memutus? Nah, ngeten nggih. Bon. Saya bicara atas sudut pandang Quran, ya. Tidak ada kaitan. Dalam Al-Quran tidak ada keterkaitan yang disebut karma. Karma, itu. Apa yang dilakukan orang tua, itu yang menanggung orang tua sendiri. Enggak ada hubungannya dengan anak. Akibat yang nanti dilakukan oleh anak. Enggak. Bon, itu sama cekel. Tapi kalau masalah sifat loh nggih. Itu yang ngoco, tahu ngoco nggih? Apa sifat yang ditimbulkan oleh orang tua itu tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh anak. Jikalau nek sifat ada.
Jikalau ada, terus bagaimana cara untuk memutus? Iki sifat loh ya. Tidak ada hubungannya dengan karma. Enggak ada. Hanya satu. Jikalau orang tua kita itu karakter sifatnya adalah hubbudunya ya. Diri kita pasti akan muncul hubbudunya. Untuk memutusnya adalah satu, sampai harus tenggelam di dalam bahrut tauhid. Artinya kita harus mencari guru akhirat untuk mendidik dinu tauhid di dalam hati kita. Setelah itu kita akan diperintahkan untuk laku kholwat dengan terus menerus. Dengan cara begitulah buah yang disebut sifat yang jelek itu kita akan lepas. Ini ada hubungannya dengan sifat basariyah dan basiroh. Di dalam makalah hikam ada yang menjelaskan, beliau menjelaskan, keluarlah kau dari gubangan sifat basariyah. Artinya keluarlah kau dari sifat yang dicela oleh Allah. Apa? Sifat basariyah. Karakter sifat basariyah itu merampas sifatnya wajibnya Allah. Itulah nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu. Di situ. Akhirnya jatuhnya kita selalu lalai pada Allah. Artinya lalai, kita nggak sadar, nggak ada kesadaran kalau semua apa yang terjadi itu bersumber, yang berperan, yang sebagai isim fa'il, yang sebagai subjek itu adalah ilahun wahid. Kita nggak ada kesadaran di situ. Justru malah kita ngaku-ngaku yang melakukan itu kaun. Siapa sih ngaji? Klason. Loh ya toh? Karena fakta nguasi makhluke. Coba sedikit aja. Siapa di depan, di belakangku, di kiri kananku, atas bawahku, dalam luarku? Ya sudah. Itulah ilahun wahid. Jadi cara untuk memutus sifat karakter yang jelek yang tadinya ada di keluarga kita, bapak kita, satu cara, jenengan harus tenggelam di dalam bahrut tauhid, lautan pengesaan pada Allah. Nah, di dalam bahrut tauhid ada Nabi Khidir, itulah guru akhirat. Yang kedua, jorong jauh guru sejati. Yang kedua adalah kholwat atau suluk atau mijil dengan istiqomah. Barulah di situ akan bertemu ilahun wahid. Akhirnya buah karakter tadi sedikit demi sedikit akan hilang. Ngaten. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, usaha bangkrut. Nah, saya tadi tanya, ibu sampean harus husnudzon nang Allah. Mengapa jenengan dijatuhkan? Aku yakin miturut hitung-hitungan Allah, pandangan Allah, jikalau jenengan gak dijatuhkan gak mungkin menerima tauhid. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalainya seseorang itu pada Allah disebabkan karena ruhaninya bermegah-megahan dengan hubus syahwah. Udah di situ. Bersyukurlah jenengan, berterima kasihlah kepada ilahun wahid. Kalau jenengan dijatuhkan, akhirnya jenengan boten ngomong masya Allah tapi alhamdulillah. Matur suwun. Lho nggih. Tapi kalau kita lihat dari kacamata syariat, siapa sih yang ingin jatuh? Mboten enten toh? Itu hitungan Allah. Berarti kalau boleh saya katakan, nami sampean sinten, Bu? Bu Hayati. Ti Hayati. Gusti Allah ngomong.
Anda saudari mau kujadikan sebagai kekasihku. Tak proses, tak jatuh no semuanya, kau akan dihina oleh makhluk yang lain, kau akan dicaci oleh makhluk yang lain. Tapi tetap jalankan ini. Husnudonnya di situ. Makanya dalam kesimpulan saya, kok jenengan ikut tambah joyo, tak jamin jenengan gak mungkin duduk di sini. Lah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya saya sudah duduk di Bahru Tauhid, yang namanya bisnis itu kembali lagi. Lah ngoten ta? Wis, sampean berdoa ngene. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Hati sampean ojo arep-arep tekani iku. Ya Allah, jikalau mewah dunia kembali lagi itu menjadikan saya terhijabi dengan jenengan, hapus, jangan datangkan. Jikalau itu tidak menjadi penghalang hatiku, monggo sampean datangkan dan kujadikan sebagai jalanku untuk menuju Anda. Loh, penak. Akhirnya jenengan kados ono yayasan ngeten iki, berhubung jenengan joyo. Salone gak tepak nyo duit. Salah. Lah ngoten ta? Loh, iki jalan Allah sabilillah. Jadi sampean tidak akan di hati ono rasa eman manakala dunia yang dititipkan Allah datang jenengan justru sampean beramanah. Artinya amanah jenengan jadikan berjalan di atas jalan Allah. Ngoten niku. Apa kebutuhan waktu ngaji ini macam-macam. Ya ono papan, ya ono tulis, sepeda. Iki kan otomatis butuh duit ta ya. Loh nggih. Terus dari segi perlengkapan salon sing tengen durung ono. Jenengan akhirnya ono, monggo gitu ku. Gak ada arep-arep apa-apa. Lah ngoten to. Berhubung sing kiri wis ono, tinggal sing kanan. Lho iki kanane ono. Akhirnya kok ditambahi kono lurung kas, tambah penak. Gak ada hati rasa eman ada di situ kalau memang betul-betul ada di situ. Inilah Pak yang ku maksud. Wujude kaun semewah apapun itu tidak akan menjadi penghalang buat jenengan, karena kaun ing dalam pandangan jenengan iku sudah tidak ada. Nah, terus sikapan sampean saiki ya napa? Terserah. Nek jenengan kepingin balik kok iku itung-itungane Allah ndadekno hijab, mpun arep. Tapi kok iku malah justru jenengan jadikan sebagai kendaraan di jalan Allah. Monggo rapopo. Makanya dungane wau, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Surat napa niki? Sampeyan goleki dhewe. Nggih. Al-Kahfi ayat 10. Nggih pun kula mboten ahli hafid jenengan sing goleki dhewe.